Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada puasa yang ke-21 hari atau 22 hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, hari ini kita akan membaca dua kitab hadis. Yang satu kitab hadis Sahih Bukhari jilid pertama, ya. Yang kedua, ini adalah kitab hadis Sunan At-Tirmizi. Ini dibaca hari ini, jadi kita sudah pernah membaca minimal 6 kitab hadis. Para jamaah, kajian kita pagi ini adalah bersumber pada dua hal yang terjadi di Masjid At-Taubah selama bulan puasa ini. Yang pertama, masih ingat tidak ada ustadz memberikan khutbah di mimbar yang mengeluarkan statement, ustadz kita yang biasa ngajar di kita ini, kalau yang dikerjakan oleh At-Taubah ini sholat tarawihnya 22 dan 3, saya belum ketemu hadisnya. Masih ingat gak ada ustadz yang ngomong begitu? Ya, akhirnya beberapa jamaah mengatakan, Pak Ubay, ayo dong kita bahas itu gitu. Ya udah, hari ini kita bahas. Yang kedua, ustadz yang sholat witir pada ada 2 tasyahud, habis 2 rakaat dia tidak bangun, lalu diingatkan oleh Ustadz Amin, subhanallah, sebelah sana ada yang ngingetin lagi, subhanallah. Habis selesai, saya dibilang, kok Pak Ubay kagak ngingetin? Saya bilang, udah diingetin sama Ustadz Amin. Itu 2 kejadian. Yang pertama dulu kita bahas ya. Pernyataan ustadz ini tujuannya bukan untuk mengoreksi, ustadz-ustadz kita, bukan pula menyalahkan atau membenarkan. Ini hanya untuk memperkaya pengetahuan kita tentang ajaran Islam. Perhatikan pernyataan ustadz itu. Yang dilakukan oleh At-Taubah ini, sholat tarawih 22 lalu witirnya 3, saya belum ketemu hadisnya. Ya, masih ingat? Sekarang pertanyaannya, itu pernyataan ustadz itu benar apa salah? Benar apa salah kira-kira? Kalau pernyataan ustadz itu benar, yang kita kerjakan benar apa salah? Benar juga. Nah, kita tanya Ustadz Amin, benar nggak Min yang kita kerjakan? Ayah, ya. Yang disampaikan oleh ustadz itu benar, yang kita kerjakan juga benar. Ya, jadi tidak ada yang salah, cuma siapa yang menggunakan dalil yang lebih kuat itu saja yang lebih tepat. Dan yang dikerjakan oleh ustadz itu juga saya kerjakan ketika qiyamul lail di rumah, 4 lalu 3, tapi yang 2 ya benar juga. Sekarang kita baca satu hadis. Jadi beliau itu berdasarkan sebuah hadis, hadisnya sahih, dari Sahih Bukhari, nomor hadisnya 1085, babnya Kitabul Tahajud, subbabnya adalah Qiyamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhani wa fi ghairihi.
qiyamul lailnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya, itu judulnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil laili fi Ramadan wa ghairihi. Hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Sa'id an Abi Sa'id an Maqburi an Abi Salamah an Abdurrahman annahu, bahwasanya akhbaruhu annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, seperti apa salat qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Faqalat, maka Aisyah berkata, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata raka'atan. Yusalli arba'an fala tasal an husnihi usihina wa tuwilihina, thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihina wa tuwilihina wa tulihina, summa yusalli salasatan. Qalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Faqala ya Aisyah, inni ainani tanamu man wala yanamu qalbi. Jadi Abi Salamah ibnu Abdurrahman bertanya kepada Aisyah, kaifa kanat salatu Rasulullah fi Ramadan wa fi ghairi. Aisyah berkata, Rasulullah salat 4 rakaat. Jangan engkau tanya kekusuannya, kebaikannya, dan panjang-panjang ayatnya. Maksudnya Rasulullah sholat sangat baik, sangat kusuk, dan dengan ayat yang panjang-panjang. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum witir? Tidur sebelum witir? Rasulullah menjawab, mataku tertidur, tapi hatiku tidak tertidur. Ya. Faqala ya Aisyah, berkata Rasulullah, ya Aisyah, inni ainaini tanamani wala yanamul qalbi. Mataku tertidur, tapi hatiku tidak tertidur. Berdasarkan hadis ini, pernyataan Ustadz itu benar. Maka qiyamul lail yang dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan hadis yang sahih adalah 4 lalu 3. 3-nya 1 salam. 3-nya apakah langsung? Tidak. Rasulullah istirahat dulu, duduk bersandar sebentar, memejamkan mata, baru melanjutkan dengan witir 3 rakaat. Ya. Jadi sholatnya 4, witirnya 3, 1 salam. Jelas ya, itu satu hadis. Dan itu hadisnya sahih, tidak langsung. Nah, perlu kita pahami, ini yang perlu kita pahami. Lalu yang dikerjakan oleh At-Taubah salah apa tidak? Salah juga tidak salah. Ada 2 hal yang perlu kita pahami, saudara-saudara. Yang pertama, sholat witir itu adalah sholat yang jumlah rakaatnya sangat fleksibel. Rasulullah pernah sholat witir disaksikan oleh beberapa sahabat mulai dari 13 rakaat sampai 1 rakaat.
Rasulullah pernah sholat 13, pernah sholat 11, pernah sholat 9, pernah sholat 7, pernah sholat 5, pernah sholat 3, pernah sholat 1 rakaat. Waktu itu kejadian sholat 1 rakaat itu karena sudah menjelang subuh, jadi witirnya hanya dibikin 1 rakaat oleh Rasulullah. Nah, sekarang kita baca satu hal itu ya mengenai witir. Yang kedua, ini penting juga. Sholat witir itu bukan satu rangkaian hukum dengan sholat tahajud, dengan qiyamul lail. Ini harus dipahami. Ya, misalnya orang sholat tarawih 4-4 lalu dia pergi, biarkan saja. Karena para ulama memahami sholat witir itu bukan satu rangkaian hukum dengan qiyamul lail. Memang ada fatwanya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa sholat witir itu berjamaah di bulan Ramadan saja, sama dengan fatwanya Imam Hambali. Maka sebagian ulama menganggap bahwa terutama ulama sekarang, bahwa sholat witir itu satu kesatuan dengan qiyamul lail. Tidak ada hubungan sebetulnya, bukan satu kesatuan hukum. Qiyamul lail hukumnya sendiri, witir hukumnya sendiri. Bahkan Rasulullah masih mensunahkan kita untuk melaksanakan sholat witir walaupun kita tidak qiyamul lail. Kita akan ke sholat tahajud nih, cuma sholat isya. Habis itu kita masih disunahkan untuk sholat witir. Jadi misalnya habis sholat isya selesai berjamaah, pulang, tidur, bangun sekitar jam 4 sebelum subuh, sholat witir dulu. Jadi tidak satu rangkaian. Ya. Jadi tidak bisa nih kita mengatakan bahwa yang benar itu adalah sholat tarawih 4-4 lalu 3, karena memang dia nggak nyambung, tidak satu kesatuan. Mau sholatnya 4-4 habis itu 3 dan 1 boleh, habis mau sholatnya 4-4 habis itu witirnya 7 juga boleh, karena nggak ada hubungan, nggak nyambung, hukumnya berbeda. Ya, clear ya. Sekarang kita lihat hadis yang Imam Tirmizi. Babnya Maja'a fil witri. Bab 331. Nomor hadisnya 457. Hadatsana Hanad akhbarana Abi Muawiyah an A'mas an Amri ibn al-Murah an Yahya ibn al-Jazari an Ummu Salamah qalat. Ummu Salamah istrinya Rasulullah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru salasatin asyrata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat witir salasati isyrat, 13 rakaat. Rasulullah melaksanakan sholat witir 13 rakaat. Falama kabira wa da'fa wa witiru bi sab'in. Ketika Rasulullah sudah mulai tua, sudah mulai lemah, lelah gitu ya, Rasulullah sholat witirnya 7 rakaat. Jadi Rasulullah mulai sholat itu awal-awal waktu masih gagah 13 rakaat. Sudah mulai lelah, sudah mulai berusia gitu ya, sholatnya dikurangin jadi 7 rakaat. Kita yang masih muda dari dulu cuma 3 rakaat. Ya, apa-apa, kan minimal udah sholat. Qala Abu Isa, penjelasannya, berkata Abu Isa, hadisu Ummu Salamah wa hadisu Hasan, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah dan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hasan, wa qatuya an-nabi sallallahu alaihi wasallam witru, sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir salasatin asyratan, 13 rakaat, wa ihda asyratan, 11 rakaat, wa tis'in, 9 rakaat, wa sab'in, 7 rakaat, wa khamsin, 5 rakaat, wa salasatin, 3 rakaat, wa wahidatin, dan 1 rakaat. Ya, jelas ini hadisnya ya. Tapi hadisnya di sini kayaknya hadisnya Hasan ini. Enggak apa-apa.
Hadis Imam Tirmizi itu banyak di kitab-kitabnya ini rata-rata hadisnya hadis hasan ya. Tapi tidak apa-apa, itu bisa dijadikan hukum. Jadi Rasulullah itu sholatnya 13, 9, 7, 5, 3, dan 1 rakaat. Jadi 1 rakaat juga sah. Qala Ishaq ibnu Ibrahim Maruya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutiru salasatin wa isratan. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat itu 13 rakaat. Ya. Tetapi dalam keterangan hadis ini Rasulullah mengatakan, sahabat mengatakan yang terbaik salat itu adalah 3 rakaat. Fasal maupun munfasal, ya, nyambung. Fasal itu artinya potong, jadi 2 dulu baru 1. Fasal artinya langsung 3 rakaat, langsung nyambung. Para jamaah sekalian, jadi sholat yang baik, sholat witir yang baik, walaupun Rasulullah melaksanakan 13 sampai 1 rakaat, sholat yang baik itu para ulama bersepakat bahwa witir itu idealnya 3 rakaat. Boleh fasal, boleh mufassal. Boleh dipotong 2 rakaat lalu 1 rakaat, boleh langsung 3 rakaat. Jelas ya? Nah, ini ada hal baru nih. Ada hal. Ketika imam waktu itu sholat witir di sini lalu dia duduk, itu sebetulnya jangan kita ingatkan. Karena ada mazhab Imam Hanafi yang mengatakan bahwa sholat witir 3 rakaat, tasyahudnya boleh 2. Boleh 2, makanya saya diem aja. Mungkin dia ngikutin mazhab Imam Hanafi, tapi mungkin dia juga lupa gitu. Saya tidak tahu, itu tanya Ustaz Amin karena itu kawannya. Saya diemin aja, saya nggak mau ngingetin. Mungkin dia mengikuti mazhabnya Imam Hanafi, jadi dia tasyahud seperti sholat maghrib, lalu dia bangun lagi. Cuma ada hadis Rasulullah yang mengatakan tidak boleh menyamakan witir dengan maghrib. Tapi Imam Syafi'i, karena dia mazhabnya itu berdasarkan ra'yi, Imam Syafi'i itu kan disebut dengan ahli ra'yi, imam fikih yang biasa menggunakan akal, ya, menganalisa itu mengkias-kiaskan hukum berdasarkan akal. Karena ada hukum sholat maghrib 3 rakaat dengan 2 tasyahud, itu sholat wajib, maka sholat witir yang 3 rakaat itu dikiaskan dengan sholat maghrib. Boleh, berarti boleh dong 3 rakaat dengan 2 tasyahud. Cuma bedanya habis tasyahud kedua bacaannya tetap jahron, tetap kencang. Habis Al-Fatihah tetap membaca surah, tidak seperti sholat maghrib. Itu bedanya. Jadi boleh jadi kalau ada ketemu nanti, ini pernah saya sampaikan nih dulu banget nih, waktu pertama kali saya aktif di Masjid At-Taubah nih sekitar 20 tahun yang lalu, waktu ketuanya masih Pak Haji Iskandar almarhum. Saya pernah ngasih kultum seperti ini juga. Kalau ada imam baca witir 2 tasyahud, biarin aja, mungkin dia mengikuti mazhabnya Imam Hanafi, ya. Ada imam tiba-tiba niatnya dia sholat witir 2 lalu 1, biarin aja, berarti itu fasal gitu ya. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana dengan yang dilakukan oleh At-Taubah? Ini ada hadisnya ya. Perlu diingat seperti yang saya sampaikan, hukum sholat witir terpisah dengan qiyamul lail. Jadi tidak bisa kita mengikuti hadisnya Sahih Bukhari tadi yang berdasarkan Aisyah, 1 paket, enggak, beda ya. Jadi yang dilakukan At-Taubah benar apa salah? Ya benar. Karena memang sholat qiyamul lailnya Rasulullah ketika di rumahnya Aisyah, beliau sholatnya 4-4. Tapi pernah sholat di rumah Ummu Salamah, beliau sholatnya 2-2. Jadi yang sholat 2 itu sah, yang sholat 4-4 juga sah. Yang tidak sah itu apabila menyalahkan sholat yang 2-2 lalu witirnya 3 itu nggak boleh dianggap salah. Mungkin beliau yang menyatakan saya belum ketemu hadisnya, masih ingat kan ya? Belum ketemu, mungkin memang belum ketemu kali, padahal hadisnya ada ya. Hadisnya itu di Sunan Tirmizi, babnya bab 334.
Hadatsana Qutaibah akhbarana Hamad ibnu Zaid an Anas ibnu Sirin qala sa'altu ibnu Umar faqultu atilu fi raka'atil fajri faqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallu lail masna masna. Ya, jadi Rasulullah sholat malam dua. Jadi yang kita lakukan sah, ya sah. Kenapa disambung dengan 31 salam? Juga sah, karena hukumnya tidak berhubungan langsung. Jelas ya. Jadi yang dilakukan oleh At-Taubah sah, yang dibilang sama Ustadz itu juga sah. Cuma Ustadz itu tidak boleh mengatakan saya belum ketemu nih dalilnya. Ada dalilnya, mungkin bacanya kali yang kurang. Dia bacanya satu Sahih aja, Bukhari aja, padahal di Tirmizi ada, gitu ya. Makanya Ustadz itu nggak boleh kurang baca. Kurang baca nanti salah fatwa. Kalau kurang salah fatwa diikutin lagi sama jamaahnya. Udah gitu nanti jamaahnya nggak ngerti apa-apa. Oh salah tuh, karena menurut Ustadz itu salah. Nah itu celaka. Ya. Para jamaah sekalian, di kajian subuh ini kita kalau bisa membahas hal-hal yang berhubungan yang menjadi pertanyaan para jamaah sehubungan dengan statement-statement atau ajaran-ajaran atau dakwah-dakwah dari para ustadz yang biasa kita panggil di Masjid At-Taubah. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, kita bahas di majelis ini kajiannya. Tapi bukan berarti tujuannya untuk mengoreksi A atau membenarkan si A atau menyalahkan si B, enggak. Cuma untuk memperkaya pengetahuan kita saja. Jelas ya? Lalu berikutnya mengenai yang jadi pertanyaan kita juga adalah mengenai kunut di sholat witir. Ya, saya ingin jelaskan begini. Kunut di sholat witir itu menurut hadis-hadis yang ditakrij oleh Imam Tirmizi itu dilakukan oleh Rasulullah sepanjang beliau sholat witir. Kunut, ya, sepanjang beliau sholat witir. Tetapi mazhab Imam Malik menganggap hukumnya karaha. Maka kalau saudara-saudara nanti sholat pergi ke Maroko, pergi ke negara-negara Afrika, ke Libya, itu kagak ada sholat kunut pakai witir karena mereka bermazhab Imam Malik. Ya, mazhab Imam Hanafi menganggap sholat witir, doa kunut di sholat witir bulan Ramadan itu juga tidak tepat karena menurut mazhab Imam Hanafi sholat doa kunut di sholat witir itu harus sepanjang tahun. Yang witir, yang kunut, yang doa kunut di sholat witir pada pertengahan Ramadan itu hanya mazhabnya Imam Hambali dan Imam Syafi'i. Tetapi pada perkembangannya Imam Hambali memperbaharui mazhabnya, mempengaruhi fatwahnya. Kata Imam Hambali begini, dulu yang aku tahu adalah Rasulullah membaca doa kunut pada sholat witir pada pertengahan Ramadan. Tapi setelah aku tahu bahwa witir itu baik dan dibaca oleh Rasulullah sepanjang witirnya, maka aku fatwakan doa kunut setiap sholat witir. Jelas ya? Saya sendiri tidak membaca. Saya kalau sholat witir tidak pakai kunut. Nah, dalilnya adalah di Sunan At-Tirmizi babnya 336, judul babnya Maja'a fil kunuti fil witri. Hadatsana Qutaibah akhbarana Abu Ahwas an Abi Ishaq an Yuraid an Abi Maryam an Abi Harwah qala Husain ala ibnu Ali, berkata Husain ibnu Ali, alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimati aku lahuna fil witri. Hasan ibnu anaknya Sayyidina Ali berkata, mengajarkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah ucapan dalam sholat witir, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fimman tawallait, dan seterusnya.
Jadi itulah doa kunut yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Hasan ibnu Abi Thalib. Allahumma hdini fiman hadait. Tetapi para ulama mengatakan doa kunut boleh apa saja yang dibacakan pada sholat witir. Jelas ya? Jadi para jamaah sekalian, sholat tarawih yang 2-2 lalu witirnya 3 sekaligus 1 salam boleh. Sholat tarawih yang 4-4 witirnya 3 langsung 1 salam boleh. Sholat tarawih yang 2-2 witirnya 3 lalu fasal dipotong 2 lalu disambung 1 itu juga boleh. Cuma penjelasan saya adalah hadis yang tertera di Tirmizi ini hadis hasan, ya. Hadis yang di Bukhari Muslim ini yang 443 hadisnya hadis sahih. Apa bedanya hasan dengan sahih? Semua syaratnya sama kecuali satu, kedabitan salah satu perawinya. Jadi pada hadis hasan itu salah satu perawi ada yang dianggap kurang baik daya hafalnya, daya ingatnya, kedabitannya berkurang, maka status hadis itu turun jadi status hasan. Tetapi itu masih bisa dipakai sebagai dalil. Ya, saya kira itu. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Monggo Pak. Witir itu kan ganjil Pak. Ini ada melakukan witir itu 2 dia salam tambah 1 kan nggak perlu kalau bisa. Nah itu yang saya bilang tadi, itu yang namanya fasal, terputus ya. Jadi hadis dari witir itu boleh fasal, boleh mufassal, boleh terputus 2 dulu, habis itu dia salam, dia berdiri lagi 1, itu sah, boleh. Atau lanjut mufassal langsung 3 ya, itu boleh. Jelas ya? Ada lagi? Terus yang 2 niatnya apa Pak? Ya? Yang 2 niatnya apa? Ya witir. Makanya niatnya itu rakaataini min sholatil witri, bukan rakaataini sholatil witri, tapi min, bagian dari sholat witir gitu. Jelas ya niatnya. Iya, silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz. Ya. Apa? Kalau kita udah sholat ini ya, sholat tahajud, terus kita mau sambung sholat lain, umpama istiqoroh atau apa gitu, sholat taubat. Oh. Sesudah tahajud. Oh, tidak apa-apa. Udah witir apa belum? Kenapa? Sudah witir apa belum? Udah. Kan kita tarawih kan. Oh, kalau pada bulan Ramadan, pada bulan Ramadan tidak apa-apa. Ya, cuma alangkah baiknya kalau di luar bulan Ramadan, kalau kita selesai sholat tahajud lalu kita melaksanakan sholat lain, jangan witir dulu. Witir abis itu baru sholat witir, gitu ya. Kalau masalah sholat taubat itu nanti ada kajian tersendiri. Ya, saya sendiri tidak melaksanakan itu. Ya, saya kira gitu. Tapi boleh ya Bu? Ya. Terima kasih. Ada lagi? Yuk silakan. Terus waktu hanya 2 menit. Untuk contohnya kita subuh. Terus sholat sunnah yang mana yang didahulukan, tahiyatul masjid ataukah qobliyah subuh? Karena sebagian ustadz ada yang bilang qobliyah subuh, ada yang sebagian bilang tahiyatul masjid. Sementara kedudukan dari sunnah itu lebih tinggi menurut saya qobliyah subuhnya. Jadi sebagian ustadz bilang seandainya sudah dia sholat qobliyah subuh, otomatis si tahiyatul masjid itu ketarik dengan qobliyah subuh itu. Apakah itu benar dalilnya, Tat? Satu lagi, Tat, ya. Itu seandainya kita telat sama sekali, kita udah langsung subuh, apakah qobliyah subuh itu bisa dikodok setelah kita subuh? Terima kasih, Tat.
Yo, terima kasih, baik. Kalau sudah datang waktunya mepet, mana yang lebih dahulu? Contohnya sholat tahiyatul masjid sama qabliyah subuh. Ya, yang pertama saya belum menemukan hadis bahwa sholat sunnah qabliyah bisa menggantikan sholat tahiyatul masjid atau menyatu dengan sholat tahiyatul masjid. Sholat yang ada hadisnya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid hanya bisa digantikan dengan tawaf ketika kita di Masjid Haram, itu yang jelas hadisnya. Jadi tidak ada pergantian sholat tahiyatul masjid dengan sholat lain. Tetapi apabila kita bertemu dengan dua hukum, kaidahnya adalah kita harus mendahulukan hukum yang lebih utama. Kalau bertemu sunnah dengan wajib, utamakan wajib. Bertemu mubah dengan sunnah, utamakan sunnah, gitu ya. Nah, kalau udah waktunya mepet antara sholat sunat tahiyatul masjid dengan sholat qabliyah subuh, yang lebih mulia adalah qabliyah subuh. Kerjakan dulu qabliyah subuh. Jelas ya? Clear? Itu kaidahnya. Lalu berikutnya, satu lagi apa tadi? Nah, kalau qada itu Rasulullah pernah melakukan, tapi bukan qabliyah subuh, yaitu qabliyah ba'diyah zuhur. Jadi Rasulullah itu setelah selesai perjalanan, beliau sholat asar, lalu sholat sunnah ba'diyah setelah sholat asar. Ditanya oleh sahabat, engkau sholat apa ya Rasulullah? Tadi aku belum sempat sholat ba'diyah zuhur, maka dikerjakan ba'diyah asar. Padahal kan setelah asar nggak boleh sholat kan, haram. Berdasarkan hadis itu, maka ulama boleh apabila kita sholatnya bukan tertinggal, tidak keburu, maka boleh dikerjakan setelah sholat yang berikutnya, gitu. Jelas ya, karena Rasulullah pernah melakukan itu. Terima kasih ya. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Kalau untuk khotib Jumat sudah berdiri, kan ada beberapa yang mengerjakan sholat sunnah Jumat, sholat Jumat. Itu lebih utama kita duduk mendengarkan khotib atau kita melakukan? Oh, kalau itu jelas ada hadisnya ya. Tidak ada sholat setelah khatib berdiri kecuali sholat tahiyatul masjid, ya. Dan itu pun Rasulullah mengatakan percepat sholatmu. Jadi khatib udah berdiri nih, kita datang terlambat, tetap laksanakan sholat, boleh bukannya tetap, boleh laksanakan sholat tahiyatul masjid tapi dipercepat, ya, karena wajib mengikuti khutbah Jumat. Jelas ya? Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.